Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bakal sedikit menantang cara kita memandang keadilan. Kita akan kenalan sama yang namanya Awanatok. Anggap saja ini semacam pendulum spiritual yang berayun di antara dunia nyata dan gaib, antara kebenaran dan misteri. Coba deh bayangin skenario ini. Ada sebuah kejadian, mungkin sebuah kejahatan, tapi nggak ada jejak sama sekali. Nggak ada sidik jari, nggak ada CCTV, saksi mata, nggak ada satupun. Nah, kalau udah buntu kayak gitu, gimana caranya kita bisa menemukan kebenaran? Nah, bagi masyarakat Muyu di pedalaman Papua, jawabannya tuh bukan dari teknologi forensik yang canggih. Jawaban mereka justru datang dari sebuah tradisi kuno yang bisa dibilang membuka gerbang komunikasi dengan dunia lain. Oke, sekarang coba kita lupain sejenak ruang sidang yang formal, lengkap dengan tumpukan undang-undang yang tebal. Kita akan masuk ke sebuah dunia di mana keadilan itu nggak tertulis di atas kertas, tapi dibisikkan oleh alam dan bisa dibaca lewat tatapan mata. Ya, inilah Awanotuk. Tapi ini tuh lebih dari sekedar ritual loh. Ini adalah jantung dari sistem hukum adat mereka. Sebuah mekanisme yang tujuannya, keren banget bukan? Buat menghukum, tapi untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam komunitas. Dan yang memegang kendali di sini bukanlah hakim berjubah yang mengetuk palu. Keadilan ada di tangan para tetua. Mereka ini adalah para penjaga kearifan yang kampusnya adalah hutan, dan bukunya adalah ajaran turun-temurun dari nenek moyang mereka. Terus, gimana sih cara kerja ritual ini? Pasti penasaran kan? Oke, ayo kita bedah satu persatu prosesnya yang sangat sakral ini. Jadi gini, semua itu dimulai ketika ada keretakan sosial, sebuah konflik. Lalu, seekor babi dipilih. Tapi bukan sebagai korban ya, melainkan sebagai perantara atau medium. Dan ketika tombak dilepaskan, momen yang paling krusial, yang paling ditunggu-tunggu adalah tatapan terakhirnya. Ke arah mana ia akan menunjuk? Itulah yang diyakini sebagai bisikan pertama dari dunia arwah. Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Babi di sini tuh bukan cuma hewan biasa. Dia adalah sebuah cermin simbolis. Masyarakat Muyu percaya di dalam matanya yang meredup itu, mereka bisa melihat pantulan pesan dari mereka yang sudah tiada. Oke, petunjuk pertama sudah didapat. Terus, apakah kasusnya langsung selesai gitu aja? Oh, tentu tidak. Justru dari sinilah kebijaksanaan Awanatuk yang sesungguhnya baru mulai terlihat. Mungkin banyak dari kita yang langsung mikir, wah berarti orang yang ditunjuk tatapan babi itu sudah pasti pelakunya. Tapi, apa benar sesimpel itu? Kita lihat ya. Jawabannya, sama sekali tidak. Tatapan itu bukanlah vonis. Anggap saja itu seperti bendera start yang dikibarkan yang menandakan dimulainya sebuah penyelidikan moral yang jauh lebih dalam. Disinilah para tetua berperan seperti detektif sosial. Mereka akan mulai membongkar semua berkas hubungan yang ada di masyarakat. Mereka akan bertanya, apakah ada perselisihan sebelumnya? Mungkin ada utang yang belum dibayar? Atau jangan-jangan ada rasa iri dan cemburu? Bahkan sampai kedugaan soal ilmu sihir pun ikut diselidiki. Dan kutipan ini, menurut saya merangkum segalanya dengan sempurna. Jadi kebenaran bagi mereka itu bukanlah satu titik fakta. Bukan soal hitam dan putih. Tapi lebih mirip jaring laba-laba hubungan. Kalau ada satu saja benang yang putus, seluruh jaringnya akan rusak. Dan tugas mereka adalah menenunnya kembali. Nah, ini membawa kita ke inti dari Awanatuk. Sebuah tujuan yang mungkin akan cukup mengejutkan bagi kita yang sudah terbiasa dengan sistem hukum modern. Coba deh kita bandingkan. Hukum modern itu fokusnya bertanya, siapa yang salah? Siapa yang harus dihukum? Sementara Awanatuk, pertanyaannya beda. Hubungan mana yang sedang rusak dan perlu diperbaiki? Jadi yang satu mencari individu yang bersalah, yang satunya lagi mencari cara agar semua bisa pulih bersama-sama. Jadi poin utamanya di sini, fokusnya bukan pada kesalahan perorangan, tapi pada kesehatan tubuh komunitas secara keseluruhan. Keadilan sejati bagi mereka tercapai bukan saat seseorang dipenjara, tapi saat seluruh desa bisa kembali hidup dengan rukun dan damai. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka punya kerendahan hati untuk mengakui kalau kebenaran itu kadang rumit. Kalau hasil ritual dirasa masih abu-abu atau janggal, ritualnya bisa diulang. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk mencari keadilan yang cermat, bukan penghakiman yang terburu-buru. Tapi, ya sama seperti banyak kearifan kuno lainnya, pendulum Awanotuk ini pun sepertinya mulai berayun makin pelan di era modern. Sebenarnya, apa yang terjadi padanya?
Seiring berjalannya waktu dan masuknya sistem hukum formal dengan segala birokrasinya, peran Awanatuk pun perlahan mulai tergeser. Dari yang tadinya jadi pusat kehidupan, ia pelan-pelan berubah menjadi sebuah memori, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi, walaupun prakteknya mungkin sudah memudar, apinya tuh nggak pernah benar-benar padam. Filosofi di baliknya, tentang keadilan sebagai jalan menuju harmoni sosial, itu tetap jadi warisan yang sangat berharga. Ibarat permata kearifan yang tersimpan di jantung budaya Muyu. Dan inilah pertanyaan yang mau saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Di dunia kita yang sekarang ini, yang seringkali penuh konflik dan polarisasi, di mana hukum kadang hanya jadi ajang menang kalahan, mungkin ada baiknya kita sedikit menengok ke belakang pada kearifan kuno seperti Awanatuk. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah pendulum spiritual yang mengajarkan bahwa tujuan akhir dari keadilan itu bukanlah untuk memecah belah, tapi justru untuk menyatukan kembali.